Apakah ini next gen action cam? Yo, what's up guys? Begin with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas mengenai ini dia, Insta360 One RS. Dan ini adalah sebuah kamera 360 modular, jadi bisa diganti-ganti. Dan setahu gue, per kondisi sekarang, kamera ini dibanderol dengan harga sekitar 6 sampai dengan 7 jutaan. Dan seperti biasa, link pembelian udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja sekarang gue bakal ngebahas mengenai desain dari kamera ini. Oke, jadi pada saat waktu pembelian, itu sebenarnya si Insta360 One RS ini ada dua varian, tiga sih, tapi yang dijual di Indo tuh gue selalu ngeliat cuma ada dua. Jadi Insta360 4K Edition dan juga satu lagi nih namanya Insta360 360 gitu, Twin Edition. Jadi apa yang ngebedain kalau yang 4K edition dia cuma dapat si modul kamera ini doang nih, modul kamera 4K kayak kamera action cam normal. Dan kalau misalkan yang 360 dia dapat modul kameranya yang seperti ini. Jadi dia ada satu kamera 360. Jadi bisa kalian ganti mode-modenya gitu. Dan ini sebenarnya semua benar-benar modular dan bisa dicopot. Jadi ini adalah si satu modulnya. Dan ini tinggal dicopotnya nih pakai yang di sini nih. Jadi tinggal dicetek aja. Dan ini bisa dicopot. Dan ini adalah si modul baterainya, si Insta360 modul baterai nih. Jadi baterainya cukup kecil sih sebenarnya. Terus di sini adalah si modul layar dan juga ini mungkin modul chipnya gitu ya. Jadi ini ada si layarnya dan ini modul layarnya cuman ada layar sama ada tombol. Terus di belakangnya ada tulisan nih, ada tulisan One RS sama ada lampu LED indikatornya. Terus juga di sini dia ada klep. Klepnya ini nih jadi kayak buat kalau dibuka tuh ada buat kalian colok micro SD serta buat kalian colok Type C buat ngecas atau mungkin buat kalian colokin ke laptop kalian seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini adalah si modul kameranya. Kebetulan ya berarti gue ada dua modul. Satu modul yang 4K, satu lagi yang modul 360-nya gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kalian pengen bikin yang modul 4K tinggal dicolok kayak gini aja. Oke. Dan ini yang enaknya si modul 4K-nya kan ini kameranya ngadep ke layarnya ngadep searah sama kamera, bisa juga dibalik. Kalau misalkan nggak mau layarnya ngadep ke arah sama dengan arah kameranya. Dan nanti tinggal kalian colok aja baterainya di sini. Dan ini tinggal selesai seperti itu aja. Nah, terus kalau misalkan dibalik juga gampang, tinggal dibalik seperti ini aja. Terus tinggal dicolok lagi. Gitu. Dan jadi terus kalau misalkan kalian pengen ganti ke modul 360 juga gampang. Tinggal dilepas, terus kalian colokin si modul 360-nya ini. Terus tinggal kalian colokin kayak gini. Nah, cuman untuk kamera yang modul 360 ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih kalau kalian masangnya kebalik atau enggak. Cuma mungkin dia cuma bisa satu arah karena di atasnya ini nggak ada pelat yang kayak di modul 4K-nya. Dia kan ada dua nih buat cetekannya, satu sama dua, kayak gitu. Oke, terus juga sebenarnya dia dapat case, cuman biar lebih gampang tadi gue nggak pakai case-nya, bentar gue ambil case-nya dulu. Oke, jadi pada saat paket pembelian, kalian bakal dapat case-nya kira-kira seperti ini, cuman sebenarnya bagian ininya udah sempet gue ganti sih. Kemarin karena gue lupa gara-gara kenapa gitu ya, dan ini sebenarnya udah agak retak, jadi sebelum mau gue ganti balik, cuman gue lupa gue taruh di mana. Ini kalau misalkan kalian pengen masukin action cam ke rig-nya, ini juga cukup gampang. Tinggal gini aja nih, dipencet, kebuka, terus tinggal kalian serodotin. Nah, cuman ini mestinya klep ininya nggak ini sih. Bentar, gue beresin dulu. Oke, ini tinggal nah masuk gini, terus dikunci. Gitu. Dan ini udah jadi kayak casingnya. Jadi buat kalian colok tripod mount, atau ya biar memberikan durability lebih, kalian bisa langsung pakai si casingnya seperti itu. Oke, terus lanjut ke build quality dari kamera ini. Secara build quality sih menurut gua
Yang pertama, karena emang dia sifatnya modular, jadi kalau ada salah satu dari modulnya yang rusak, itu bisa banget ya kalian ganti. Walaupun mungkin kalau buat kamera tuh agak susah nyarinya, kalau gua lihat di used marketnya, even ya dia nggak ada barang barunya sih, gitu. Dan kalau misalkan kalian mikir, pertama gue pengen beli yang One RS yang 4K edition dulu, terus gue mau beli lensa tambahan, nah itu kalau gue hitung-hitung jadinya malah lebih mahal sih. Jadi kalau misalkan emang rencana kalian pengen langsung beli dua-duanya, ya bisa langsung beli yang Twin RS-nya aja, seperti itu. Terus karena ini tadi modular, mudah diganti-ganti, jadi misalkan kalian ada salah satu komponen yang rusak, itu gampang banget buat kalian gantinya. Atau misalkan baterainya nih udah rusak atau udah jebol gitu ya, kalian bisa tinggal beli baterainya lagi, walaupun emang secara harga lumayan pricey, sekitar 800.000 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti sih lumayan. Dan kalau misalkan baterainya rusak, ya tinggal kalian ganti yang baru, atau misalkan baterainya habis, misal kalian punya stok juga tinggal diganti aja, seperti itu. Sebenarnya ini baterai nggak terlalu deal breaker banget sih, karena yang lain kan juga ya kamera action cam gini kan, mereka kan kayak ada ya slot buat kalian naruh baterainya sih gitu. Nah, cuman mungkin di bagian buat ganti kameranya ini, sama mungkin kalau misalkan sensornya problem terus ada yang jual kayak second-nya gitu, ya bisa banget sih buat langsung kalian beli buat ganti si One RS ini gitu. Terus juga sebenarnya si Insta360 One RS ini dia tuh dapat sertifikasi water resist, cuman gua agak lupa sebenarnya dia itu sertifikasi water resistnya sampai setingkat apa gitu ya. Tapi ya nanti bakal gua tulis di bawah sini. Tapi dia ada sertifikasi water sama dust resist kalau nggak salah gitu ya. Terus gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari si Insta360 One RS ini. Yang pertama, seperti yang udah sempat gue obrolin di build quality, ini karena dia sifatnya modular, jadi gue cukup seneng kalau misalkan mau diganti, cukup mudah. Kalau ada modul yang rusak juga cukup mudah buat diganti. Dan mestinya sih ngegantinya sih nggak semahal ganti langsung sepaket gini ya. Gitu, kayak model Insta360 X2 atau X3 kan kalau rusak satu rusak semuanya kayak gitu. Terus juga yang gue senang ya dia udah dapat port USB Type C yang ada di sini. Dan ini portnya menurut gue sih lumayan berguna banget sih buat banyak kegunaannya sih, selain buat ngecas, terus dia juga bisa buat transfer data, terus dia juga bisa buat apa namanya, buat jadiin si kamera ini jadi webcam, itu bisa banget semuanya di via si USB Type C-nya ini kayak gitu. Nah, terus juga sebenarnya ya cukup banyak aksesoris yang bisa kalian pairingin sama si Insta360 One RS ini. Jadi sebenarnya ini udah pakai aksesoris sih, si modul 360-nya. Ini gue pakai sticky lens karena ini kalau gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak ya. Jadi sebenarnya kan si lensa 360-nya ini lumayan nonjol gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak pakai cover lens lagi tuh gue kayak agak was-was baret aja sih kayak gitu. Walaupun mungkin ya isunya bisa jadi penurunan kualitas gambar, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan banget gitu. Terus juga di sini dia itu sensor yang ada di dalam kameranya ini adalah 18 megapiksel dan videonya support sampai dengan 5,7K buat si kamera 360-nya. Kalau untuk modul kamera biasa itu dia support sampai dengan 4K aja gitu. Dan di sini gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari si Insta360 One RS ini. Yang pertama, ini kalau mau copy datanya tuh mesti via wireless, kecuali kalian yang mau colok ke laptop. Atau misalkan kalian tuh, setahu gue kan ada modul tambahannya lagi tuh, mesti beli lagi. Tapi kalau kalian cuma pengen ya beli kayak gini aja, terus kalian pengen copy data via wireless, menurut gue konektivitasnya sih agak sedikit lama sih gitu. Terus juga dia agak sedikit cepat panas si Insta360-nya ini. Jadi ya emang ukurannya pun juga Insta360 ini kan bisa dibilang cukup kecil ya. Jadi mungkin secara heat managementnya agak sedikit kurang. Dan itu kayaknya juga terjadi di action cam lainnya. Serta karena ya tadi balik ke ukuran ini yang lumayan kecil dan sensornya mungkin juga kecil, otomatis secara low light performance-nya ya agak kurang dibandingkan dengan kompetitor nggak kompetitor sih ya. Ya emang di market ini emang secara kualitas low light-nya pasti kurang. Kecuali kalian beli tuh yang Insta360 One RS 1 inch edition. Nah itu low light-nya lebih better, tapi ya tetap ada limitasi karena sensornya ini kecil. Kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal nyoba
nunjukin pas lagi si Insta360 One RS ini nyala, dan ini langsung gue coba nyalain aja. Oke, jadi ini adalah si modul kameranya ya, dan menunya di sini ada, gue balik ke yang awal dulu. Jadi di sini ada indikator si memory card-nya sisa berapa, baterai, terus di sini ada pilihan mode kameranya apa aja, mulai dari foto, video, HDR video, time lapse, time shift, bullet time, loop recording, burst, star lapse, night, interval, HDR foto, dan balik lagi ke foto gitu ya. Dan ini gue pilih ke foto dulu. Terus ini kalau digeser, ini bisa kalian ganti mau settingan auto atau manual. Cuman di sini nggak bisa kalian ganti aperturnya ya. Ya, dia nggak bisa ngeganti aperturnya. Cuman di sini dia bisa nge-record sampai dengan RAW, dan bisa di videonya tuh bisa sampai log file juga di recordnya. Ini sama, dan ini bisa kalian ganti view-nya setahu gua. Nah, ini jadi ada Fisheye, Tiny Planet, Default. Nah, jadi bisa kalian ganti-ganti mau kalian view-nya kayak gimana. Geser dari atas ke bawah ini bakal ya menu setting aja sih, nggak terlalu ini banget. Terus dari bawah ke atas ini buat menu ya kayak file library-nya. Dan kalau dari kiri ke kanan, nah ini ya ini yang tadi sih. Kayaknya nggak ada, ya nggak ada. Gitu. Dan ini nanti kalau misalkan kalian mau konekin ke HP pun juga cukup gampang. Jadi ini bakal langsung buat tunjukin aja. Cuman memang secara konektivitasnya sih agak sedikit lama sih buat pairing, bukan pairing aja sih, buat copy datanya si Insta360 One RS ini. Mungkin karena filenya juga gede. Oke, ini langsung aja gue buka apps-nya si Insta360. Dan ini kayak gini. Oke, jadi ini adalah apps-nya si Insta360. Ini brightness-nya gue turunin dikit. Dan di sini ada tutorial for you activities. Terus ada di sini kalau dipencet ya buat sign up atau login. Belum gue pakai login. Message sama juga masih login. Ini ada album. Jadi di dalamnya ini ada foto apa aja. Lalu ini bisa langsung masuk ke edit. Jadi di sini ya cukup banyak pilihan, cuman gue jarang pakai si edit ini. Terus ini setting, ada login dan lain-lain. Nah, ini langsung pencet yang tengah aja dan dia bakal langsung connect ke si Insta360 One RS ini. Cuman agak sedikit takes time. Jadi ini pakai WiFi, jadi nanti mungkin dia bakal putus dari koneksi selulernya kalian. Dan ini udah successfully connect dan dia minta firmware update. Ini gue cancel dulu aja. Nah, jadi di sini ini bisa kalian atur setting, dan ini kalau 360 ini bisa kalian geser-geser sih sebenarnya. Terus di sini bisa kalian ganti nih secara kualitasnya gitu. Nah, ini gue balik ke video aja. Nah, di video ini dia ada pilihan auto. Auto mode-nya ini bisa diganti ke manual. Sama kayak yang tadi di dalam menunya, cuman di sini lebih gampang buat kalian edit. Dan di sini ada pilihan standar, vivid, ataupun lock. Jadi kalau misalkan kalian ya pengen full, apa ya, bisa dibilang full kualitas videonya, bisa pilih si locknya ini. Terus ini tadi ya sama sih kayak yang ada di menunya. Ini, oh ini biar lebih gampang aksesnya aja. Dan ini ada histogram, bisa ditampilin GPS. Tapi oke, jadi ini udah gua nyalain si Insta360 One RS-nya. Ini lagi proses connect ulang. Dan ini yang tadi gue bilang, pas lagi connect ulangnya emang agak teks. Kalian harap bersabar ya pas lagi nunggu connect-nya. Nah, ini tinggal join aja. Cancel. Nah, ini menu si kamera 4K-nya. Di sini dia cuma kameranya kan satu arah, jadi ini nggak bisa diganti-ganti. Nah, cuman di sini bisa kalian ganti nih si focal length-nya. 17, 22, 23, 28, 30 sampai dengan 50 mm gitu ya. Cuman ini kayaknya sih digital crop sih. Karena di dalamnya nggak ada yang gerak sih kayaknya ya. Nah, ini kalau dilihat kan dari kualitas gambarnya kayak agak sedikit lebih pecah kayak gitu. Terus ini bisa diganti. Nah, si kameranya ini bisa 4K, si lensa yang ini 2,7K, 1080. Terus untuk di bagian fotonya itu ada pure shot, bisa shoot JPEG atau JPEG RAW. Terus ini bisa resolusinya 48 megapiksel. Jadi kalau kalian pakai yang 4K bisa sampai 48 megapiksel ini.
Terus ini buat ganti ultra wide linear narrow. Jadi ini buat nanti cropnya seperti apa, kayak gitu. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So, in conclusion, pendapat gue mengenai Insta360 One RS ini sebenarnya cocok buat siapa? Mungkin ini cocok buat kalian yang pengen nyari kamera 360 modular, tapi juga action cam, jadi bisa kalian pakai buat yang lain. Insta360 One RS ini bisa jadi salah satu pilihan ketimbang kalian beli saudaranya X2 atau X3, di mana dia hanya ada lensa 360 dan setahu gue pas lagi diganti ke mode perekaman yang satu lensa itu agak sedikit maksa gitu ya, kalau nggak salah pakai digital. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi nih, si Insta360 One RS ini. Kalau kalian belum siap banget ke dunia 360, kalian masih pengen yang shoot normal, masih dapat si lensa normalnya, kayak gitu. Dan gimana pendapat kalian mengenai si Insta360 One RS ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya serta share video ini bila video ini bermanfaat buat kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.